Al-Quran menempatkan perempuan itu punya surat tersendiri namanya perempuan. Betapa mulianya perempuan. Ya Allah nyebut. Karena apa? Dari laki-laki dan perempuan ini lahirlah bangsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tanpa laki-laki dan perempuan tidak lahir bangsa. Laki-laki itu ya lahir curu paling. Ini bangsa. Dari sini tuh makanya laki-laki mesti ngerti perempuan ini yang akan melahirkan bangsa. Imadul biladnya itu di sini. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Jadi ketika Allah membicarakan bangsa mulainya dari laki-laki dan perempuan. Dan itu lita'arafu, harus mengerti, mulai dari mengerti kalau kita manusia, mengerti kalau kita laki-laki dan kita perempuan, mesti ngerti. Gitu. Lah mempersiapkan lahirnya bangsa itu di sini. Maka ini tidak boleh disakiti. Kalau ini sakit, lahir generasi berikutnya yang cacat mental. Makanya Allah memberikan gambaran dengan sangat lugas, nisa'ukum harsul, perempuanmu itu sawah. Di mana-mana tempat menanam itu sawah. Laki-laki nyarikan benih untuk menanam, cari benih yang bagus. Makanya laki-laki kalau mau nanam anak jangan nyuri, karena nanti titik nutfah yang lahir dari sesuatu hasil mencuri. Bapaknya Imam Syafi'i menemukan delima yang hanyut, dicari kehalalannya, maka benih yang ditanam di Siti Fatimah, bapaknya Pak Idris itu benih yang bagus. Lahir Imam Syafi'i dhobit. Lah sekarang mana ada orang mikir nanam itu, habis nyuri ikan haruan. Iya tadi ikan haruan. Nanem ya dari saripati haruan curian, jadi anak nakal. Apalagi terus papuyu curian. Ingat saya tadi kasih makan papuyu saya. Ternyata di tempat saya sama betik. Iya namanya aja beda. Ternyata betik. Orang betik dibilang papuyu. Jadi bagus, makanya laki-laki ini yang halal, harus halal makanannya di Papua. Nah ini sawah. Sawah itu kalau sudah ditanami harus dikasih pengairan yang bagus biar dingin dan nutrisinya banyak. Artinya apa? Perempuan nggak boleh kering. Biar perempuan itu tidak kering harus dikasih kebasahan. Caranya apa? Kasih uang. Maka perempuan tidak boleh dalam hidupnya tidak pegang uang sama sekali. Lah itu tugas laki-laki, mengairi sawah, kasih uang. Tahu? You understand? Ini seneng-senengin. Tanah untuk sawah, untuk nanam. Kalau sudah ada di tanamannya, jauhkan dari api. Kalau dekat dengan api, tanamannya layu. Maka perempuan kalau untuk nanam jangan suka dimarahi. Perempuan kalau dimarahi hatinya panas, jantung tepat di bawah payudara. Air susu kalau bawahnya panas, air susunya molekulnya pecah, diminum bayinya bengek. Makanya ada namanya tetek bengek. Loh, betapa indahnya Allah bikin struktur. Makanya NU bikin fatayat, bikin muslimat, mahasiswa ada PMII, ada apa? Ini untuk apa? Menjamin sawah-sawah ini jangan sampai kebakar, jangan sampai kering. You know. Ini makanya taruh depan perempuan itu.
kasih kebebasan berpikir, kasih kebebasan berekspresi, fasilitasi kehidupannya biar seneng. Dari sawah yang bagus lahir tanaman yang subur dan sehat. Loh, ini kuncinya. Makanya di negeri manapun kalau menjauhkan perempuan dari kenyataan, negeri itu pasti runtuh. Perempuan yang sudah dihargai demikian bagus sama Rasulullah sekarang dimundurkan lagi. Berekspresi tidak boleh, seneng-seneng tidak boleh, runtuh bangsanya. Coba sampean bayangkan, apa begitu citra pendidikan memahami perempuan. Siti Aisyah memimpin perang, Siti Khadijah ngantar makanan ke goa kepada Rasulullah. Loh, semenjak kapan terus kemudian perempuan tidak boleh ngapa-ngapain itu? Itu kan model baru. Ini kunci. Ini kunci. Makanya sekarang coba sampean lihat bangsa Arab yang maju mana? Coba sampean cari aja. Bukannya semakin maju, semakin runtuh, semakin runtuh, semakin runtuh, dan kembali situasinya persis sebelum zaman Rasulullah. Peradaban yang maju ada di mana? Apa di Dubai? Itu bukan maju itu. Wong itu cuma numpang lewat aja. Coba kita pikir. Kita begitu perempuan dijauhkan dari kehidupan, dia menjadi tidak senang, ekspresi kehidupannya tidak ada, bangsanya mundur. Itu aja coba. Loh, ini kan pembelajaran sederhana dari Allah yang sudah menyatakan min dzakari wa unsa. Lah ini mesti kita kaji ulang. Ini di perguruan tinggi loh saya ngomong ya. Bukan di jamaah pengajian ibu-ibu loh. Jadi pahami, ini dialektika pengetahuan yang butuh konsentrasi epistemologi dengan konsep-konsep yang mapan. Ini aulanya UNU ini soal. Harus lahir orang-orang hebat dari sini. Nah kuncinya di mana? Ya laki-lakinya. Senangkan hati perempuannya, jangan disakiti. Iya. Lah ini imadul biladnya itu di sini. Makanya kalau bangsa itu mau dihancurkan, hancurkan itu aja selesai kok. Bangsa itu laki-lakinya biarkan hidup, hancurkan perempuannya, bangsa hancur. Segagah apapun laki-laki pulang ke rumah tidak mendapatkan senyum dari wanita, cepat mati. Itu yang paling kuat. Seberapa mahal obat perkasa, tidak lain dan tidak bukan untuk menaklukkan perempuan. Viagra yang paling hebat itu tujuannya cuma satu, menaklukkan perempuan kok. Gayanya doang yang di sini nih. Gayanya tok. Nah itu nanti waja'alnakum syu'uban wa qabaila, baru jadi bangsa dan suku. Lah itu pelajaran yang diberikan kepada Rasulullah. Nah kalau sudah berbicara bangsa dan suku, inilah konsepnya Islam. Eropa nggak diajarkan itu, kan gitu. Nah itu semenjak awal Allah menurunkan manusia. Makanya agar Rasulullah ini menjadi nabi ketika manusia sudah beranak pinak, bermacam-macam itu. Makanya Rasulullah cuma dikasih konsep dasar seperti itu. Sudah jadi bangsa, tapi jangan lupa bangsa yang berbeda-beda itu tetap manusia walaupun bentuknya beda. Makanya Rasulullah cuma diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya udah deh, aku bikin manusia ini yang terbaik, tapi pada zamanmu ya Muhammad ahsani taqwim itu sudah tidak satu.
Kalau zaman Nabi Adam aksani takwim itu masih satu tinggi besar 60 dhira. Tapi di zaman Nabi Muhammad ini kan Nabi terakhir manusia, sudah aksani takwimnya sudah macam-macam.